Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya Pia Amalia dengan nomor induk mahasiswa 121401017 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu mengenai dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 Masehi, yang nama lengkap beliau adalah Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub, yang merupakan putra dari Najmuddin Ayyub dan keponakan dari Asaduddin Syirkuh. Pada waktu itu, ayah dan pamannya ini mengabdi kepada Imaduddin Zanki, seorang gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Libanon pada tahun 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi abdi Raja Suriah. Dan selama di Baalbek inilah Salahuddin Al-Ayyubi menekuni teknik dan strategi perang serta politik. Dan selanjutnya juga beliau mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun di Damaskus. Bersama dengan pamannya, Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara Perang Salib pada tahun 1164 Masehi. Mereka berhasil mengusirnya dari Mesir, dan saat itu Asaduddin Syirkuh diangkat menjadi Perdana Menteri Khilafah Fatimiyah. Setelah pamannya meninggalkan jabatan, Perdana Menteri dipercayakan kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1169 Masehi. Pada awal kedudukannya sebagai Perdana Menteri, Salahuddin Al-Ayyubi masih menghormati simbol-simbol Syiah pada pemerintahan Al-Adil di dunia. Beliau tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah yang sebelumnya, tetapi mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni. Penaklukan Mesir oleh Salahuddin pada tahun 1171 Masehi tersebut membuka jalan bagi pembentukan mazhab-mazhab hukum Sunni di Mesir, yang Salahuddin memberlakukan mazhab Hanafi. Sebelumnya mazhab Syafi'iyah yang diberlakukan di dinasti Fatimiyah. Dalam mensolidasikan kekuatannya, ia memanfaatkan keluarganya untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain, dan saudaranya juga dikirim untuk menguasai Yaman. Dan Taqiyuddin yang merupakan keponakannya itu diperintahkan untuk melawan tentara salib di Dimyat. Adapun Syihabuddin, pamannya beliau, diberi kekuasaan untuk menduduki Mesir Hulu. Dari Mesir, Salahuddin juga dapat menyatukan Syria dan Mesopotamia menjadi sebuah kesatuan negara muslim. Pada tahun 1174 ia merebut Damaskus. Kemudian pada tahun 1185 beliau merebut Aleppo, dan pada tahun 1186 beliau juga merebut Mosul. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia juga membangun tembok kota di Akhiro dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Dalam hal perekonomian, ia juga bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Dan di samping itu juga ia menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Atas dasar inilah ia melancarkan gerakan ofensif atau penyerangan dengan membabi buta untuk merebut Al-Quds, yaitu Yerusalem. Dan akhirnya pasukannya ini berhasil menguasai Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Ini berarti Yerusalem dapat dikuasai oleh orang muslim untuk kedua kalinya setelah 80 tahun dikuasai oleh kaum Kristiani. Setelah perang berakhir, Salahuddin memindahkan
pusat pemerintahan ke Damaskus, dan perjuangan Salahuddin dalam merealisasikan tujuan-tujuan utamanya yaitu mengeluarkan kaum Salib dari Baitul Maqdis dan mengembalikan pada persatuan umat Islam. Ini perjuangan ini telah menghabiskan kekuatan dan bahkan mengganggu kesehatannya, dan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dan dimakamkan di Damaskus pada tahun 1193 Masehi. Sebelum meninggal, ia juga membagikan kekaisaran Ayyubiyah kepada anggota keluarga. Oleh karena itu, pengandalian ini tetap berada di bawah kekuasaan Al-Malik yang merupakan saudaranya dan keponakannya Al-Kamil. Mereka membagi imperiumnya menjadi sejumlah kerajaan kecil Mesir di Damaskus, Aleppo, dan kerajaan Mausul sesuai dengan gagasan Saljuk bahwa negara merupakan warisan keluarga raja. Meskipun demikian, Ayyubiyah tidak mengalami perpecahan karena dengan loyalitas kekeluargaan Mesir diintegrasikan dalam berbagai imperium. Mereka menata pemerintahan dengan sistem birokrasi masa lampau yang telah berkembang di negara-negara Mesir dan Syria melalui distribusi iqta kepada pejabat-pejabat militer yang berpengaruh. Kemudian berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Sahih. Pada masa pemerintahan As-Sahih terjadi serangan pasukan budak atau Mamluk dari Turki yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir. Setelah As-Sahih meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk mengangkat istri As-Sahih, Syajarat Ad-Dur, sebagai sultan. Dengan demikian, berakhirlah pemerintahan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah masih berkuasa di Suriah. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Qutuz yang merupakan panglima perang Mamluk. Dalam pertempuran di Ain Jalut, Qutuz berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang, dan selanjutnya Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah, dan sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sebagaimana dinasti-dinasti sebelumnya, dinasti Ayyubiyah juga mencapai kemajuan yang gemilang di bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya, yang pertama itu di bidang pendidikan. Pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Dar al-Hadis Al-Kamilah pada tahun 1222 Masehi dan Madrasah As-Sawhiyah pada tahun 1239 Masehi. Madrasah ini dibangun untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di dalam mazhab hukum Sunni, dan juga madrasah ini berperan sebagai pusat pengajaran 4 mazhab. Dan yang kedua adalah di bidang arsitektur. Kemajuan di bidang ini dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, dan istana-istana yang menyerupai gereja. Yang ketiga adalah di bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkret dari kemajuan filsafat dan keilmuan pada dinasti Ayyubiyah adalah karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran, dan pada bidang ini kedokteran telah mendirikan sebuah rumah sakit bagi penderita cacat pikiran. Yang selanjutnya, yang keempat adalah di bidang industri. Kemajuan dinasti Ayyubiyah di bidang industri ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding dengan buatan orang Barat. Dan juga terdapat pabrik karpet, ada pabrik kain, dan pabrik gelas.
Dan yang kelima di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang perekonomian, dinasti bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Dan di samping itu, ia juga menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Pada bidang perdagangan, dinasti ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Di Eropa terdapat perdagangan, agrikultur, dan industri. Dan selain itu juga dimulai percetakan mata uang dirham campuran atau fulus, dan percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil. Dan yang keenam di bidang militer, pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Dan beliau juga membangun tembok kota di Kairo dan Muqattam sebagai benteng pertahanan. Selain itu memiliki alat-alat perang seperti kuda pedang dan panah. Dan dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung dalam peperangan. Dan di samping itu adanya perang salib yang membawa dampak positif, keuntungan di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Dan yang ketujuh di bidang kebudayaan, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi tokoh yang meneladankan satu konsep dan budaya, yaitu perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita kenal dengan sebutan Maulid atau Maulud Nabi Muhammad SAW, dan yang diambil dari kata milad yang berarti tahun, yang bermakna seperti pada istilah ulang tahun. Dari sejarah dinasti Ayyubiyah kita dapat mengambil banyak pelajaran. Salah satunya kita bisa melihat bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru akan menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Dengan belajar lebih giat, dengan meluruskan niat untuk kemaslahatan umat, maka Allah pun akan membuka jalan untuk kita untuk menuju ke perubahan yang lebih baik dan lebih besar. Perubahan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa, negara, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.